Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anakku sekalian di kelas 3A? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga ayah dan bunda di rumah diberikan kemudahan dalam membimbing anak-anak di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, Ustaz ucapkan ya selamat belajar kembali ya di hari Senin ini. Tetap semangat ya, dan juga terus menjaga kesehatan di rumah supaya kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Nah, Ustaz juga mohon maaf ya untuk yang kemarin belum sempat di video call karena Ustaz membantu teman atau tetangga ya sebelah rumah itu untuk pindahan. Jadi Ustadz nggak bisa video call kalian ya kemarin, lanjutin dari absen berapa kemarin ya, Ustadz lupa ya. Nah tapi ala kulli hal insya Allah kita lanjut lagi di pekan ini insya Allah ya, Sabtu atau Ahad nanti. Baik, anak-anakku sekalian, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Ya, kita mohon pada Allah semoga Allah berikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, anak-anakku sekalian ya, kita sudah belajar di pembelajaran pertama di pertemuan kita yang pertama. Masih ingat kan? Nanti Ustadz akan review lagi. Ustadz akan kirimkan kembali linknya untuk kalian pelajari di rumah. Nah, kita lihat di sini pembelajaran kedua halaman 8 di tema 3A ya. Nah, bukunya ya, yang baru nih ya. Nah, baik. Kita baca dulu ceritanya. Tony melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Nah, ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Nah, burung termasuk makhluk hidup anak-anakku sekalian ya. Makhluk hidup itu dapat bergerak ya. Nah, makhluk hidup bergerak untuk mencari makan ya atau minum ya, dan juga untuk menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup ya dalam hidup itu bergerak ya berbeda-beda. Nah, contohnya kita lihat di sini di gambarnya, ada gajah bergerak dengan berjalan ya, kemudian ikan bergerak dengan berenang, kemudian kupu-kupu bergerak dengan terbang ya. Baik, tumbuhan juga makhluk hidup loh anak-anak ya. Jadi nggak cuma hewan ya, manusia, tapi tumbuhan juga makhluk hidup. Nah, namun tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan. Nah, batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah ya. Jadi batang tumbuhannya itu ya, ini yang menjamkan batang ya. Nah, mana nih kursornya? Nah, ini ya. Yang dinamakan batang itu ini ya. Nah, ini tumbuhan itu batangnya bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari ya. Maksudnya ke atas nih ya. Nah, bisa ke sini, ke samping ya. Nah, tapi kalau akar itu bergeraknya tumbuhnya ke dalam tanah. Nah, ini yang dinamakan akar anak-anakku ya. Akar. Nah, maaf ya tulisannya agak jelek soalnya pakai mouse. Baik, nah ini dinamakan akar nih ya. Jadi dia bergerak ke bawah. Oke. Makhluk hidup juga bernafas. Bernafas artinya menghirup. Ya, menghirup dan menghembuskan udara. Ya. Alat pernafasan makhluk hidup juga berbeda-beda anak-anakku ya. Jadi misalkan manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Kemudian ikan bernapas dengan insang ya. Kemudian belalang bernapas dengan trakea. Apakah tumbuhan juga bernapas? Nah, ya, tumbuhan juga bernapas anak-anakku sekalian ya. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Nah, lubang tersebut disebut stomata ya. Nah, ini nih ya. Dan tanda ini.
Nah, jadi di sini tuh ada lubangnya nih anak-anakku sekalian yang kita tidak kasat mata ya, kita tidak sadari bahwasanya di daun itu ada lubang ya untuk dia bernafas ya. Nah, dia mengeluarkan oksigen ya. Kemudian dia juga menyerap karbon dioksida. Nah, namanya apa tadi? Stomata ya. Nah, lubang di dalam daun. Lubang kecil di dalam daun. Nah, makhluk hidup ya, mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, ya, kita lihat tubuhmu tidak sebesar sekarang, ya kan? Nah, tubuhmu tentu lebih tinggi, ya, dan lebih besar. Anak ayam juga tumbuh semakin besar, batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Itulah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, kita lihat di sini anak-anakku sekalian ya. Jadi di sini ada potret atau gambar ya dari mulai bayi, kemudian balita ya, kemudian menjadi anak-anak ya, kemudian menjadi dewasa. Nah, kemudian ya kita lihat lagi gambar berikutnya yaitu nah, ada gambar di bukunya ada gambar ini ya, tumbuhan ya. Ada dari biji kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa dan menjadi tumbuhan yang mekar ya. Nah, di sini dia ya. Selain tumbuh, makhluk hidup juga berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contohnya apa Ustadz ya? Yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu ayam, katak, cicak ya. Kemudian cara berkembang biak hewan ya yang dengan cara melahirkan apa Ustadz? Ya, yaitu sapi, kambing, dan meow 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 kucing ya. Siapa yang bisa menirukan suara sapi? Mu. Siapa yang bisa menirukan suara kambing? Me. Me. Siapa yang bisa menirukan suara ayam? Kukuruyuk, kukuk 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 kukuk. Nah, siapa yang bisa menirukan suara katak? Tok tok. Nah, atau suara cicak. Nah, cicak bagaimana suaranya ya? Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu, ya. Nah, ada hewan yang makan tumbuhan seperti kambing, kuda, dan sapi. Ada juga hewan yang memakan hewan lain, misalnya cicak, elang, ular, dan singa. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan ya. Nah, makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Energi artinya apa Ustadz? Yaitu tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Manusia dapat memakan tumbuhan dan hewan jenis tertentu. Ada hewan yang makan tumbuhan seperti kambing, kuda, dan sapi. Ada hewan yang memakan hewan lainnya, misalnya cicak, elang, ular, dan singa tadi ya. Nah, bagaimana dengan tumbuhannya tadi? Ya, tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Untuk membuat makanan, tumbuhan itu memerlukan air dan sinar matahari. Nah, kita lihat di sini berikutnya ya. Oke ya. Kalau di buku ya kita lihat tabelnya ya. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri makhluk hidupnya. Silakan anak-anakku sekalian ditulis ya di buku tematiknya. Nama makhluk hidup misalkan apa tadi? Hewan sapi ya misalkan ya. Ciri-cirinya apa? Dia bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak atau makanan ya. Nanti silakan dicek list ya. Kemudian boleh juga memberikan contoh seperti tumbuhan ya, apa pohon apa ya, terserah kalian. Oke, ya sedikit Ustadz berikan tambahan penjelasan ya, bahwasanya tadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah ya berkembang biak. Nah, berkembang biak itu adalah berarti bertambah banyak. Nah, makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, makhluk hidup ya berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan, vivipar,
dan bertelur atau melahirkan ovovivipar ya. Ada ovipar, vivipar sama ovovivipar. Apa itu ovipar? Iya, betul. Bertelur. Vivipar melahirkan atau ovovivipar bertelur melahirkan. Oke. Nah, bisa dua-duanya ya. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek ya, okulasi dan spora. Nah, selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh itu apa Ustadz? Yaitu menjadi lebih tinggi dan besar. Namun ada beberapa makhluk hidup nih yang berubah bentuk dan ukurannya. Misalnya biji kacang hijau. Nah, biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Nah, Masya Allah ya. Nah, sekalian kita belajar IPA nih. Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjut lagi nih ya di pelajaran PJOK. Nah, jadi beberapa gerakan manusia yang paling sering kita lakukan adalah berjalan dan berlari ya. Nah, ciri lain makhluk hidup adalah bergerak. Manusia merupakan makhluk hidup yang aktif bergerak. Manusia bergerak ke sana kemari. Nah, di sini Ustadz akan jelaskan beberapa gerakan yang manusia yang paling sering dilakukan adalah berjalan dan berlari. Nah, ada yang pertama itu berjalan ke depan dan ke belakang. Nah, ya, jadi gerakan dasar berjalan itu dapat dilakukan dengan cara tiga cara berikut ini yang Ustaz akan jelaskan. Yang pertama, berjalan ke depan dan ke belakang. Pertama contoh apa caranya yaitu tegakkan badanmu ketika berjalan, langkahkan kakimu seirama dengan ayunan tangan ya. Begitu juga ketika berjalan ke belakang. Nah, kemudian cara kedua yaitu berjalan ke samping ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat lakukan kedua arah yaitu ke samping kiri atau ke samping kanan ya. Nah, kemudian yaitu berjalan dengan cepat. Nah, berjalan cepat dapat dilakukan seperti berjalan ke depan ya. Tapi setiap langkahnya dilakukan lebih cepat. Nah, pada jalan cepat setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah ya. Silakan dipraktekkan di rumah nih. Kayak seru nih ya. Kemudian berlari. Nah, kita di sini berlari. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, gerakan berjalan cepat dilakukan seperti berjalan ke depan ya. Ini tadi ya. Berlari. Nah, ini dia. Langkah pada saat berlari lebih panjang daripada langkah pada saat berjalan. Pada saat berlari, tangan diayunkan ke arah dada ya. Di sini ya. Nah, sini ya. Nah, kemudian ya, variasi gerak berlari yaitu antara lain berlari di tempat, berlari dengan zigzag, dan berlari memutar ya. Berlari juga dapat dilakukan dengan variasi serta gabungan kecepatan dan jarak. Misalnya berlari ke depan pelan-pelan ya, dan juga berlari ke depan dengan semakin cepat. Nah, ini anak-anakku sekalian ya, Masya Allah ya, kita ketika bergerak ya berlari ini mengeluarkan keringat. Nah, ini juga salah satu ikhtiar kita untuk menghindari virus corona, yaitu kita rajin berolahraga. Siapa nih yang suka olahraga di rumah? Ya, Ustadz ucapkan ya selamat ya kalian sudah berikhtiar untuk bisa sehat ya, insya Allah. Semoga kita semua dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjut ke pelajaran PKN. Nah, manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Kemampuan bergerak tersebut merupakan karunia dari Tuhan. Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita. Sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Bagian-bagian pada lambang Garuda memiliki arti sebagai berikut ya. Silakan kalian baca ya di rumah di halaman 15. Nah, misalkan sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila ya. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Nah, ini ya. Nah, ini dada Garuda ini ya sebagai perisai ya lambang Pancasila nih ya. Nah, oke. Ada 5 sila Pancasila. Masih ingatkah kamu dengan sila-sila Pancasila? Nah, sesuai dengan sila keberapakah ya sikap bersyukur pada Tuhan? Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila yang pertama.
Ya, sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur pada Tuhan? Yaitu dengan mensyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang di antara lain nih, tidak membuang makanan yang sudah diambil ya. Kita tidak boleh mubazir, karena mubazir itu temannya atau saudaranya setan ya. Ya kata Allah dalam surat Al-Isra ya, innal mubadzirina ikhwana syayatin ya. Jadi sikap mubazir itu adalah temannya syaitan ya. Jadi kita berusaha ketika kita mengambil makanan kita habiskan ya anak-anak ya. Jangan kita sisakan sedikit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda ya, makanan ya yang sudah kita ambil ya itu di apa tuh ketika sudah di akhir itu yang sudah suapan terakhir itu biasanya ada keberkahannya. Makanya ketika sudah sedikit ya kita habiskan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Nah, kita lihat ya, kita punya makhluk hidup di sekitar kita nggak seperti hewan atau tumbuhan, kita sayangi karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyayangi maka akan disayangi. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh ya. Kita wajib untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri ya, terutama diri kita sendiri baru orang lain ya. Nah, kita menjaganya dengan cara apa? Yaitu misalkan tadi ya, kita menyapu kamar kita kalau kotor ya, tempat tidur kita bersihkan, rapihkan. Kemudian ya, kita juga bisa memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum vitamin dan segala macamnya ya. Boleh ya kita lakukan demi menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Iya dong, kita harus ya menjaga kebersihan di sekitar kita ya. Jadi kalau ada sampah nih yang jatuh, padahal nih Ustadz bukan kita yang membuang nih ya, tapi kita ingin mengamalkan sila pertama Pancasila, kita laksanakan, kita ambil, kita buang ke tong sampah ya. Jadi itu cara kita bersyukur pada Allah ya, cara kita mengamalkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Fahimtum? Fahimna. Barakallahu fikum ya. Nah, tugas untuk hari ini ya sangat mudah, yaitu membaca menghafalkan ya, mohon maaf, 5 sila Pancasila ya, dan kalian videokan, kirim ke grup ya. Ustadz pengennya sih kalian gak lihat buku ya, kalian hafalkan dulu ya, baru kalian store videonya ya. Mungkin itu saja dapat Ustadz sampaikan hari ini, tugasnya itu saja ya. Kalau ada latihan-latihan silakan dikerjakan, tidak apa-apa ya, demi perbaikan kita semuanya ya. Untuk yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan ya, dan juga yang sedang yang lemes ya, yang sedang capek ya, semoga tetap semangat ya. Kita bersabar dan juga memohon pada Allah semoga kita dapat virus corona ini bisa hilang atau pandeminya segera berakhir supaya kita bisa bertemu tatap muka insyaallah taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Al-afwu minkum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya anak-anak. Anak soleh siap insyaallah. Abu Bakar Ashidik, labaik, cerdas, kreatif, mandiri. Yes, yes, yes.